Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Marindra Putra SPD, guru PAI di SMP Negeri 2 Ranah Pesisir, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 2112500219. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Ranah Pesisir, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, pada kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Amin. Salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita diwajibkan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Amin. Oke. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, maka kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita baca doa, Bapak absen terlebih dahulu, anak-anak sekalian. Afika, Ardo Dwi Noper, Hadir, Pak. Azara, Hadir, Pak. Bunga, Hadir, Pak. Hanum, Hadir, Pak. Maisa, Hadir, Pak. Reza Riyadi, Hadir, Pak. Rizky Firmansa, Gerak. Suarez, Gerak. Wandi Saputra, Hadir, Pak. Zakia Fitra, Hadir, Pak. Zifara Putri Febrina. Hadir, Pak. Oke, berarti anak-anak sekalian hadir semuanya. Sekarang Bapak cek dulu kerapian anak sekalian. Silakan berdiri. Oke, sudah rapi, silakan duduk. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca surat pendek. Surat pendek yang akan kita baca pada hari ini yaitunya surat Al-Ma'un. Silakan diikuti dengan Bapak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzakal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Untuk supaya kita lebih cinta kepada tanah air kita, untuk membangkitkan nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Anda sekalian berdiri. Silakan duduk kembali. Masih ingat nggak anak-anak sekalian pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Masih ada yang ingat nggak apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Saya Pak. Silakan. Percaya dan yakin bahwasanya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Percaya dan yakin bahwasanya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ingat? 25 nama-nama Nabi. 25 Nabi dan Rasul. Oke, bagus. Pertanyaan yang ketiga. Pernah nggak Ananda sekalian berbuat kebaikan? Benar. Apa contohnya? Saya Pak. Ya, silakan. Berperilaku jujur. Berperilaku jujur. Oke, tepuk tangan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, kita perlu penyegaran, membuat diri kita semangat. Silahkan berdiri. Bapak kasih contoh dulu ya. Tepuk 1, yes, ya. Tepuk 2, oleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap semuanya? Siap. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Boleh. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi.
5. Kita ulang kembali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Adapun materi kita pada hari ini yaitu yang meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Nabi dan Rasulullah. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan keteladanan sifat-sifat Nabi dan Rasulullah. Anak-anak sekalian, pertama Bapak akan menayangkan sebuah video. Setelah video Bapak tayangkan nanti, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan tentang video yang Bapak tayangkan. Silakan perhatikan. Kisah Nabi Muhammad SAW, renovasi Ka'bah. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang. Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad. Namun tidak ada yang berubah. Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Berbicara sedikit, dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad. Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah. Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat dari dunia. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir. Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita, seperti peristiwa naas yang menimpa Abraha dan pasukannya. Wahai saudaraku, tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah, bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abraha kala itu. Ya, benar apa yang kau katakan. Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki. Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut. Beberapa saat setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab. Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba maupun perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah. Bertepatan dengan bencana banjir ini, tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah, tepatnya di dekat pelabuhan Syu'aibah. Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya. Kita membutuhkan banyak kayu untuk fondasi Ka'bah. Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah bernegosiasi dengannya. Pemilik kapal bernama Bakum
Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakun kemudian dikontrak menjadi ahli kayu. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughirah, mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai pengembangannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu kita tunggu sampai esok hari. Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai. Ya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung Hubal dan patung-patung lainnya, kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat fondasi. Fondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah. Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari Syria. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya. Kita harus mendirikan fondasi sekaligus membangun pintu baru. Setelah itu, Setelah kita melihat video tadi, sekarang Bapak memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Pertanyaan yang pertama, siapa dalam video tersebut yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perbaikan Ka'bah? Jawab Silakan. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua, masalah apa yang terjadi di dalam video tersebut? Saya Pak, Silakan. tentang meletakkan batu Hajar Aswad. Tentang peletakan batu Hajar Aswad. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga lagi. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah tersebut? Saya Pak, Silakan. setelah menyelesaikan masalah tersebut, Nabi Muhammad SAW membentangkan kain dan meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah dan setiap pemimpin kaum memegang ujung kain masing-masing. Oke, bagus. Pertanyaan yang terakhir. Tentang video yang Ananda saksikan, apa pelajaran yang Ananda dapatkan dalam video tersebut? Ya Pak, Silakan. pelajaran yang didapat adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifatnya yang bebas terhadap masing-masing pemimpin kaum. Oke, bagus. Bapak akan bagi Ananda ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, Ardo, Bunga, Afika, dan Hanum. Posisinya di sebelah kanan Bapak. Kelompok 2, yang pertama Suarez, yang kedua Zara, yang ketiga Rizky, yang keempat Zifara. Posisinya di sebelah kiri Bapak. Untuk kelompok 3 itu Wandi, Fani, Reza, dan Zakia. Itu posisinya di belakang kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Tugasnya kelompok 1, 2, dan 3 itu memecahkan masalah nanti. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti, kerjakan nanti, setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas.
Untuk kelompok 1 itu tentang sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Untuk kelompok 2 itu tugasnya sifat mustahil bagi Nabi dan Rasulullah. Untuk kelompok yang ketiga atau kelompok yang terakhir itu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul dan penerapannya dalam kehidupan. Kelompok mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya sesuai yang Bapak perintahkan tadi. Yang pertama kita minta kepada kelompok 1, silakan tampil ke semuanya. Hasil diskusi kelompok 1. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah. 1. Sidik, benar atau jujur. Nabi dan Rasul selalu berkata benar, tidak pernah berdusta baik dalam perkataan maupun perbuatan. Amanah, dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjaga amanah dari Allah, tidak berkhianat dan bisa dijadikan teladan dalam setiap hal. Tabligh, menyampaikan Nabi dan Rasul wajib menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa dikurangi atau ditambahi sedikit pun. Fatana, cerdas. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan luar biasa sehingga mampu memahami, menjelaskan, serta menghadapi tantangannya umatnya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan beri aplaus dulu. Ya, silakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil pemecahan masalahnya. Silakan. Ya, silakan. Silakan Suarez. Hasil diskusi kelompok 2. Sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kizib, dusta atau bohong. Mustahil Nabi dan Rasul berdusta karena mereka selalu menyampaikan kebenaran. Khianat, tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Mustahil Nabi dan Rasul berkhianat atau ingkar janji karena mereka selalu amanah. Kitman, menyembunyikan wahyu. Hasil diskusi kelompok 3. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah adalah sifat kemanusiaan yang mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul seperti
manusia biasanya, contoh makan, minum, tidur, dan sebagainya. Bagaimana penerapan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah? Sidik, benar atau jujur. Contoh penerapan: tidak berbohong kepada orang tua, guru, atau teman. Amanah, dapat dipercaya. Contoh penerapan: menjaga barang titipan teman dengan baik. Tabligh, menyampaikan. Contoh penerapan: menyampaikan ilmu atau informasi bermanfaat kepada orang lain. Fatanah, cerdas. Contoh penerapan: belajar dengan sungguh-sungguh agar pintar dan bisa membantu orang lain. Oke, dari Aprus untuk kelompok 3 dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya Kak, Silakan. coba sebutkan contoh lain dari sifat sidik. Silakan dijawab. Jujur saat ujian, tidak mencontek. Jujur saat ujian, tidak mencontek. Oke. Masih ada yang ingin menanyakan? Silakan. Coba berikan contoh lain dari sifat amanah. Sifat amanah. Silakan kelompok 3 menjawab. Menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan yang diberikan. Menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan yang diberikan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Ketiga kelompok telah menampilkan presentasinya di depan tadi. Maka daripada itu, Bapak ingin merefleksi kembali apa-apa yang telah Anda sampaikan di depan tadi. Sekarang pertanyaan Bapak. Ketika kalian telah memahami apa itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, bisa nggak kalian menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa? Bapak akan memberikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, untuk mengukur kemampuan kalian sampai di mana kalian memahami pelajaran yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama, ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang perlu kalian ingat ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah. Sidik itu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatanah cerdas. Yang kedua itu ada sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada Nabi dan Rasul. Yang pertama kizib
artinya dusta. Yang kedua, khianat artinya berkhianat. Yang ketiga, kitman menyembunyikan. Dan yang keempat, balada atau baladat artinya bodoh. Yang ketiga, ada namanya sifat jais yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, adalah sifat-sifat kemanusiaan yang mungkin terjadi pada mereka selama tidak mengurangi kemuliaan dari kenabian itu sendiri. Dan yang terakhir, ini mesti harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik sifat wajibnya ataupun sifat mustahilnya perlu dihindari, dan sifat jais itu sama halnya dengan manusia pada biasanya. Tugas untuk minggu depan untuk dikumpulkan, Bapak akan cek. Silakan Anda ringkas materi yang telah Bapak sampaikan tadi, yang telah kalian presentasikan tadi. Silakan diringkas. Minggu depan Bapak akan mencek satu persatu. Anda sekalian, tiba kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan membaca hamdalah.